Selamat datang di channelku, channel cerita, cinta, dan asa. Cerita romantika kehidupan. Apa kabar teman pendengar? Semoga selalu ada dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Kali ini aku akan mencoba membawakan sebuah cerita yang aku beri judul Kenangan Terbaik. Oh ya, jangan lupa untuk teman pendengar like, share, dan subscribe channel ceritaku ini. Aku Meta, inilah ceritaku. Hari itu, aku duduk di teras depan rumah. Kulihat anak-anak sekolah dasar lewat di depan rumahku. Berseragam rapi, dengan tas di punggung dan wajah yang berseri-seri. Berjalan menuju gedung sekolah yang jaraknya tak begitu jauh dari rumahku. Aku jadi teringat masa laluku sewaktu di sekolah dasar. Aku adalah murid berprestasi dan aktif. Nilai soal ulanganku selalu tinggi dan memuaskan. Angka 9 selalu memenuhi nilai rapotku. Ingatanku pun melayang ke masa itu. Wah, nilainya bagus-bagus ya. Hampir 9 semua ini, kata mama merasa bangga. Aku hanya tersenyum. Yang tentu saja dalam hatiku aku pun bangga dengan pencapaian nilaiku. Di sekolah dasar, aku selalu masuk dalam ranking 3 besar. Anindya, aku, dan Cindy. Namun setelah Anindya berhenti sekolah karena sakitnya, akulah yang kemudian menempati ranking pertama, mulai dari kelas 4 sampai kelas 6. Mau tahu apa saran yang ditulis oleh wali kelas untukku di buku rapot? Saran yang ditulis wali kelas dalam rapotku selalu seperti ini. Selamat, kamu juara kelas. Pertahankan prestasimu. Motivasiku sederhana. Aku juara kelas hanya ingin mendapatkan hadiah. Hadiah berupa seperangkat alat tulis yang dibungkus rapi dengan kertas patron untuk murid ranking 1. Juara 1 untuk kelas 4 diberikan kepada Meta Anggiasari. Begitu terdengar pengeras suara itu menyebut namaku. Aku pun berjalan menuju ke depan untuk menerima hadiah. Tepuk tangan meriah terdengar di seluruh halaman depan sekolah. Senang hatiku bisa mendapatkan hadiah. Di kelas 4, aku terpilih menjadi ketua murid. Entah dengan alasan apa, teman-teman menunjuk aku menjadi ketua murid. Apa karena aku murid ranking 1? Siapa yang mau jadi KM? Tanya wali kelas kepada anak-anak.
Meta aja Pak, yang jadi KM, Meta aja, jawab teman-teman kompak. Aku yang sudah dipilih teman-teman pun akhirnya bersedia menjadi ketua murid. Sampai kelas 6, aku masih jadi ketua murid. Padahal aku berharap ada anak laki-laki yang mau menjadi ketua murid. Tugasku sebagai ketua murid cukup mudah. Dimulai dengan mengajak teman-teman untuk memberi salam pada guru yang datang ke kelas dan mengajak untuk berdoa bersama sebelum dan sesudah belajar. Namun, ketika ada teman laki-laki yang beradu mulut atau bahkan sampai beradu jotos, aku akan segera berlari ke ruang guru untuk meminta bantuan. Biasanya, kekacauan di kelas dimulai oleh anak-anak tengil yang bernama Dudi, Yadi, Mulki, dan Yoki. Meskipun begitu, mereka baik kepadaku. Teman-temanku itu, apa kabar mereka sekarang? Meta, tolong bantu Bapak ya untuk mengabsen teman-temanmu, pinta Pak Sudarta, wali kelasku, kepadaku. Aku pun mengangguk sambil mulai menyebutkan nama-nama temanku satu persatu. Aku pun pernah dimintai bantuan oleh guru selesai jam sekolah untuk membagikan buku bacaan di perpustakaan kepada teman-teman sekelas. Program minat baca yang diadakan di sekolahku. Aku suka membaca. Sudah banyak buku cerita yang aku baca dari perpustakaan sekolah. Cerita-cerita sederhana yang mendidik, hasil karya pengarang Indonesia. Ada satu cerita lokal yang aku masih ingat sedikit ceritanya, yaitu cerita tentang seorang anak laki-laki yang sangat menyukai buah tomat. Sampai-sampai anak itu menghabiskan semua buah tomat yang disimpan di dapur ibunya. Ketika ibunya bertanya, anak itu berbohong dengan mengatakan bahwa ia tidak tahu siapa yang telah menghabiskan buah tomat di dapur ibunya. Dan kemudian terjadilah sebuah pohon tomat dengan buah yang lebat tumbuh di kepala anak itu. Seketika anak itu menjerit ketakutan dan kemudian terbangun. Rupanya anak itu bermimpi. Segera anak itu meminta maaf kepada ibunya dan berjanji tidak akan berbohong lagi. Ada lagi cerita anak dunia yang pernah aku baca, yaitu Oliver Twist, dan sebuah cerita pendek karya Ernest Hemingway yang bercerita tentang perjuangan seorang nelayan tua yang menangkap seekor ikan marlin yang besar di laut. Aku juga berhasil menamatkan cerita yang berjudul Mencari Orang Besar yang waktu itu disodorkan Bapak Kepala Sekolah kepadaku untuk mengetahui seberapa pandai aku bisa membaca. Meta, Senin depan kamu jadi petugas upacara ya. Begitulah aku selalu terpilih untuk menjadi petugas upacara. Apapun itu. Dan aku berhasil melaksanakan tugas dengan baik. Walau ada rasa deg-degan
takut kalau aku akan membuat kesalahan. Meta, jangan lupa ya buat latihan pramuka besok. Kamu ikut di tim bola voli ya, Meta, buat porseni antar sekolah nanti. Meta, ikut lomba membaca cerita ya. Begitu banyak kegiatan yang harus aku ikuti di sekolah dasar. Capek memang, tapi seru. Ada satu momen di mana aku terpilih menjadi dokter kecil untuk mewakili sekolahku. Mam, aku terpilih jadi dokter kecil. Dengan semangat, aku memberitahu Mama sepulang sekolah. Dokter kecil? Tanya Mama aneh. Iya, Mam, kata Pak Guru, aku terpilih menjadi dokter kecil untuk mewakili sekolahku selama 3 hari di sekolahnya Kak Mira. Jelasku pada Mama. Di SD 1, bukan di sekolah Meta? Tanya Mama memastikan. Iya, Mam, Senin depan aku ke sekolahnya Kak Mira. Harus pakai jas putih, Mam. Jas putih? Jas dokter? Tanya Mama bingung. Dan aku pun menganggukkan kepala. Hari menjadi dokter kecil pun tiba. Aku berseragam merah putih dengan rapi. Dan tak lupa, aku mengenakan jas putih dokter yang Mama sengaja buatkan untukku. Aku merasa sudah seperti seorang dokter saja. Semua itu sungguh kenangan terbaik di hidupku. Bisa dibilang, masaku di sekolah dasar adalah masa keemasanku. Aku yang berprestasi, percaya diri, dan ceria. Demikian ceritanya. Semoga terhibur dan sampai jumpa.